Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan upaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat kelima. Berbicara mengenai ikhlas, ikhlas itu terletak di dalam hati. Ikhlas itu bukan perkara mulut, melainkan perkara hati. Orang yang ikhlas dalam beramal, maka dia akan mendapatkan karunia bahkan sebelum pahala ia rasakan, yaitu ia akan merasakan nikmatnya dalam beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kenikmatan tersebut di dalam hatinya. Sedangkan orang yang tidak ikhlas dalam beramal, maka ia akan merasakan ketidakenakan sejak ia melakukan amal tersebut. Hatinya akan resah, tidak nyaman, sholat pun tidak enak, sedekah tidak enak, tadarus Al-Quran pun tidak enak, bahkan menolong orang pun tidak enak. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bahwa ia beramal bukan untuknya, melainkan untuk mencari penilaian makhluk. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, orang yang ikhlas akan semakin baik dari waktu ke waktu. Boleh jadi amalnya tidak besar dalam pandangan manusia. Amalnya mungkin amal yang sederhana, akan tetapi hatinya kuat lillahi ta'ala, lurus, ikhlas, hanya mengejar keridhaan Allah semata. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas. Ketika pujian atau penghargaan yang ia harapkan dari makhluk tidak datang, maka akan menyusut amalnya, bahkan hilang. Setiap amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan membuat kualitas dirinya semakin meningkat.
akhlaknya pun akan semakin mulia, semakin menuju kepada kesempurnaan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kau berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Sekian penyampaian dari saya. Semoga sahabat kreatif yang ada di luar sana yang mendengarkan ceramah ini, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, selalu menjaga protokol kesehatan pada saat bepergian. Semoga kita dilindungi dan terhindar dari yang namanya virus corona, insyaallah. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh